Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah mempelajari materi yang pertama terkait dengan penataan produk dan kali ini kita akan membahas bab yang kedua atau materi yang kedua terkait dengan penataan produk. Ini ada kompetensi dasarnya ya 3.2 yaitu menganalisis atau menerapkan ya ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket serta fashion dan sport. Kita langsung ke materi. Ide inovatif penataan produk ada namanya visual merchandising. Bisa kita lihat di sini adalah visual merchandising adalah seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik sehingga pengunjung yang melihatnya akan tertarik untuk membeli. Nah, ini yang selalu diterapkan oleh setiap peritel ya. Jadi bagaimana setiap toko itu melakukan visual merchandising agar konsumen yang tadinya tidak mau beli jadi beli. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Ya, atau misalkan kita sudah membuat daftar belanja atau ibu kalian sudah membuat daftar pembelanjaan, biasa belanja bulanan, ya, sabun segala macam. Tiba-tiba ketika kita belanja ke supermarket atau ke toko itu ada yang tidak kita catat atau di luar daftar belanjaan kita itu kita beli. Kenapa bisa begitu? Inilah fungsi visual dari merchandising. Ya, ada hal yang dilakukan oleh pihak toko untuk menarik perhatian konsumen agar konsumen bisa membeli produk yang dia pajang atau dia display. Ya, pasti kalian pernah merasakan itu. Ya, dan seorang visual merchandiser itu selalu dituntut ya untuk membuat pajangan yang menarik, sebuah display yang menarik, tentunya biasanya dengan promosi-promosi yang menarik agar apa yang dia lakukan itu bisa bermanfaat untuk toko, khususnya adalah untuk meningkatkan penjualan di toko itu tersendiri. Ya, jadi inilah pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh seorang visual merchandiser untuk bagaimana dia menarik perhatian konsumen yang tadinya tidak mau membeli produk itu jadi membeli produk itu. Ya, dengan cara banyak hal. Ya, tidak hanya display yang menarik, tapi biasanya ada namanya promosi-promosi yang ditampilkan di sana. Bisa beli satu atau gratis satu, ya, beli dua gratis satu dan lain-lain, tergantung dari kebijakan toko itu sendiri. Ya, yang kedua adalah penataan produk di supermarket. Ya, di sini ada beberapa ruang ya untuk melakukan promosi. Ya, sebetulnya tidak hanya 5 masih banyak lagi, cuman Bapak secara singkat saja kita bahas 5 poin ini. Yang pertama adalah wing stage. Ya, wing stage atau power wing itu sama saja ya. Wing stage adalah display barang yang letakkan di sisi barang and gondola. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah dancing up. Ya, dancing up adalah sistem penataan produk di lorong antar gondola. Ya. Yang ketiga adalah end gondola, adalah rak yang mempunyai satu sisi yang berada di ujung rak gondola double. Ya. Lalu ada floor display, adalah sistem penataan produk dengan meletakkan produk beserta kemasannya langsung di lantai. Yang kelima ada clip strip, ya, adalah produk yang ditempel di sebuah plastik yang berukuran panjang digantung pada space yang terdapat di gondola. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ada contoh clip strip bisa kalian lihat di sini. Biasanya ini dipajang di tengah-tengah dancing up atau di tengah-tengah gondola, ya, di antara end gondola depan dan end gondola belakang. Di situ selalu ada nama clip strip. Itu adalah cara bagaimana kita memberikan suatu treatment kepada konsumen agar konsumen mau membeli produk-produk yang kita pajang. Ya, ini adalah media promosi yang pertama. Yang kedua ada dancing up. Biasanya kalau di toko itu disebut dengan ini rak reguler. Ya, reguler. Ya. Nah, ini ada nama dancing up adalah pajangan yang ada di tengah-tengah gondola, di antara dua gondola. Ya. Yang ketiga ada end gondola ini. End gondola ini berada selalu di depan
ya, di paling ujung setiap rak gondola. Ya, kalian bisa melihat di sini ada end gondola, dan ini biasanya ditampilkan produk-produk yang pertama, produk-produk yang promosi. Yang kedua adalah produk-produk baru untuk memperkenalkan kepada konsumen bahwa di toko itu menjual produk baru. Ya, yang pertama adalah untuk promosi, yang kedua adalah biasanya untuk produk-produk baru yang ditampilkan. Ya, yang ketiga ada nama wing stage-nya yang tadi disampaikan Bapak, ya. Ada wing stage atau power wing. Ya, ditempatkan di sisi end gondola. Kalau kalian pernah ke toko supermarket atau hypermarket, ya, yang toko skalanya besar, biasanya kalian akan selalu menemukan namanya wing stage. Ya, itulah namanya wing stage yang berada di pinggir dari end gondola. Dan terakhir ada namanya floor display. Ya, yang tadi disampaikan adalah pemajangan produk beserta kemasan-kemasan. Kalian bisa melihat di sini ada produk minuman air mineral, ya, dia pajang. Nah, biasanya floor display ini tidak hanya ketika dia promosi dipajang seperti itu, ya, dan toko-toko biasanya melakukan floor display ketika barangnya banyak. Ya, barang banyak dilakukan promosi lalu dilakukan namanya floor display. Ya, jadi setiap apa yang dipajang, setiap apa yang dilakukan dari clip strip, dancing up and gondola, wingset dan floor display adalah media-media promosi bagaimana konsumen bisa tertarik perhatiannya untuk berbelanja di toko kita dan untuk membeli produk-produk yang kita display. Ya, ini adalah sedikit pembahasan terkait dengan penataan produk. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selebihnya kalian bisa melihat secara detail di materi yang sudah Bapak berikan lewat PPT. Mungkin pembahasan lewat video hanya sampai sini saja, ya, Bapak cukupkan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.